Halo semuanya, kembali lagi di Nirva Education. Kali ini kita masuk ke bab routing. Kita akan membahas mengenai pengenalan dan konfigurasi pada router. Lab yang akan kita gunakan yaitu IFNG. Kemudian komponen yang akan kita pakai yaitu Vios layer 2, layer 3, dan ada VPC. Kita masuk ke konsep layer 2. Misalkan ada dua switch 1 dan switch 2. Switch 1 memiliki 250 komputer dan switch 2 juga memiliki 250 komputer. Komunikasi yang terjadi antara switch 1 dengan switch 2 yaitu switch menyimpan seluruh informasi MAC address dalam bentuk tabel. Misalkan di sini ada PC A ingin berkomunikasi ke PC B melalui switch 1 dan switch 2, maka komunikasi yang terjadi antara PC A dengan PC B yaitu hasil lookup antara tabel dari MAC address. Misalkan pada case ini ada 250 PC. Artinya dalam satu switch ini tersimpan ada 250 MAC address untuk PC yang sifatnya lokal dan ada 250 PC di sisi lawan. Maka total MAC address yang tersimpan di switch 1 yaitu 500. Kemudian switch 2 juga menyimpan 500 MAC address. Kalau misalkan case-nya yaitu 500 komputer, ini masih aman. Bagaimana kalau misalkan komputernya lebih dari 1000 di dalam satu perusahaan? Maka sangat tidak efisien misalkan komunikasi antar switch itu menggunakan MAC address jika jumlah dari MAC address-nya itu sudah sampai ke level ribuan. Maka dari itu diperlukanlah layer 3. Konsep dari layer 3 sama seperti layer 2, misalkan komunikasi dari PC A ke PC B itu melalui misalkan router A dan ini ada router B. Router A akan melookup informasi mengenai PC B, namun informasi yang di lookup yaitu bukan MAC address, melainkan segmen dari IP address. Maka dari itu kita menggunakan pada case ini ada 192.168.1.0/24, kemudian di segmen B ada 192.168.2.0/24. Kalau misalkan ada ribuan PC pun itu nggak masalah karena kita bisa kelompokkan jadi beberapa kali /24. Jadi inilah yang disebut dengan konsep IP routing. Untuk mempermudah teman-teman memahami, kita langsung coba ke lab-nya. Pada lab kali ini kita memiliki dua PC, yaitu PC1, PC2. Dan ada satu router, kemudian koneksi ke internet. Konfigurasi existing dari router 1 itu seperti ini, kita nggak akan bahas di sini. Nanti akan dibahas di video selanjutnya mengenai koneksi router ke arah internet. Kita fokus saja mengenai konfigurasi antar PC dan konfigurasi di router. Objektif pada lab ini, kita bisa melakukan ping dari PC1 ke PC2. Kemudian kita ping dari PC1 ke arah internet, misalkan DNS-nya Google di 888. Kita coba ping juga ke domainnya Cisco. Kemudian kita traceroute ke domainnya Cisco. Kita masuk ke step pertama. Kita lakukan konfigurasi IP dan konfigurasi DNS di PC1 dan PC2. IP 172.16.1.1.255.255.255.0 dilempar ke 172.16.1.254. DNS-nya IP DNS 192.168.1.1. Kita save. Kemudian kita masuk ke PC2. IP 172.2.1.255.255.255.0 dilempar ke 172.16.2.254. DNS-nya IP DNS 192.168.1.1. Kita save. Oke, tahap pertama kita udah setting IP di PC1 yaitu 172.16.1.1 dan di PC2 172.16.2.1. Selanjutnya kita masuk ke step 2 yaitu setting interface di router. Yang perlu kita lakukan di sini kita pasang IP 172.16.1.254 pada GI01. Kemudian di GI02 kita kasih IP 172.16.2.254. Selain itu kita tambahkan IP NAT inside pada interface GI1 dan GI2. Tujuannya komen IP NAT inside itu untuk konfigurasi NAT.
Pada lab kali ini kita tidak perlu memperdalam mengenai NAT terlebih dahulu, akan dibahas di bab terpisah. Kita fokus pada konfigurasi IP address-nya saja dan konfigurasi routingnya. Kita masuk ke router 1, enable conft interface GI 01 no shutdown, IP address 172.168.255.255.255.255.0 IP NAT inside exit interface GI 02 no shutdown, IP address 172.16.2.254.255.255.255.0 IP NAT inside. Oke, udah selesai. Kita save. Verifikasi pada router 1. Kita akan lakukan pengecekan show IP root, kemudian show IP interface brief. Kita masuk ke router 1, show IP route. Pada router 1 sudah ada informasi mengenai default route, yaitu ke arah internet. Kemudian ada segmen IP 172.16.10/24 dan 172.16.0/24. Statusnya dia directly connected. Kemudian segmen yang ke arah internet yaitu 192.168.1.0/24. IP dari router yaitu 192.168.1.105. Informasi mengenai IP itu S, C, ataupun L, kita bisa lihat di atasnya. S yaitu static, C itu connected, L itu lokal. Ini routing static. Directly connected ada 3. 1, 2, dan 3. Untuk L yaitu IP yang ada di router ini. 172.16.1.254, 2254, dan 1.105/32. Oke, sampai sini teman-teman paham ya mengenai show IP route. Kemudian kita akan cek menggunakan komen show IP interface brief. Show IP interface brief. Yang ke arah internet, kita setting menggunakan DHCP. Ke arah PC1 dan PC2, manual IP-nya. Ini sesuai IP yang kita config tadi ya. 172.16.1.254 dan 172.16.2.254. Oke, kita selesai verifikasi di sisi router. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan ping dari PC1 ke PC2. PC1 ping 172.16.2.1. Oke, udah beres. Kita akan coba ping dari PC1 ke arah internet. Ping 8888. Oke, ke arah internet juga udah bisa. Kita coba ping menggunakan DNS-nya, yaitu ping ke arah Cisco. Ping cisco.com. Oke, ke Cisco juga sudah bisa. Selanjutnya ada satu komen lagi, kita akan lihat bagaimana jalur dari PC1 menuju ke domainnya Cisco. Kita clear terlebih dahulu biar lebih enak bacanya. Kita clear trace cisco.com. Oke, komen yang kita gunakan yaitu trace. Kalau misalkan di laptop itu biasanya kita bisa gunakan tracer, atau kalau misalkan di Linux atau Mac ada traceroute. Kita trace ke Cisco. Ini domainnya 172.16.1.254, itu posisinya ada di sini. Kemudian dilempar ke 192.168.1.1. Itu dilempar ke arah internet, ke gateway-nya. Kemudian IP local provider 10.2
64.1 itu segmen lokal dari provider, NAT-nya provider, ada IP seterusnya, ini IP public dari provider, dan seterusnya sampai ke IP Cisco. Paling tidak dari lab ini teman-teman udah bisa memahami bagaimana cara membaca tabel routing di router. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan ping serta traceroute dari PC ke arah tujuan. Demikian materi singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.